Mmm, Baik teman-teman, kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya, masih mengenai soal-soal yang cara penyelesaiannya bisa menggunakan persamaan Lagrange. Nah, di sini sebuah silinder dengan massa M dan momen inersia I dapat bergerak menggelinding tanpa slip sepanjang permukaan kasar. Sumbu silinder diikat ke sebuah pegas dengan konstanta elastisitas K ke dinding. Dengan pengandaian bahwa sumbu silinder tidak memberikan gesekan, carilah persamaan gerak silinder dinyatakan dalam sudut theta. Jadi yang sudah kita pelajari sebelumnya ya, bahwa untuk mengerjakan soal-soal dengan menggunakan persamaan Lagrange, first step yang harus kita lakukan adalah dengan meninjau energi-energi yang tersimpan atau yang dimiliki oleh sistem selama gerakannya. Nah, di sini ada silinder dan pegas. Jadi kita harus meninjau energi-energi pada silinder dan pegas selama pergerakannya gitu. Untuk silinder, karena di soal dibilang tanpa slip ya, menggelinding tanpa slip sepanjang permukaan kasar, artinya dia selain bertranslasi dan berotasi gitu. Sehingga energi kinetiknya ada energi kinetik translasi dan rotasi gitu. Nah, di sini kita masukkan ke persamaannya gitu. Jadi untuk energi kinetik itu dilambangkan dengan T besar ya. Tadi kita sudah sebutkan energi kinetiknya, ternyata di silinder ada energi kinetik translasi yang besarnya adalah setengah M V kuadrat. Kemudian ada juga energi kinetik rotasi ya, yang besarnya adalah setengah I omega kuadrat gitu. Kemudian kita perlu mengganti V ini dengan omega dikali R ya, karena di soal ini diminta dinyatakan dalam sudut theta. Jadi kita replace V ini dengan omega dikali R. Karena ini kuadrat, jadi omeganya juga kuadrat, R-nya juga kuadrat gitu. Ini setengah I omega kuadrat. Nah, ini diganti dengan theta ya. Karena omega itu adalah turunan pertama theta terhadap waktu. Jadi setengah M, ini kan tadi turunan pertama theta terhadap waktu atau d theta per dt ya. Bisa kita tuliskan dalam simbol theta dot, nah kuadrat R kuadrat. Kemudian yang ini juga sama, omeganya kita ganti dengan theta dot kuadrat gitu. Lalu di sini ini kan theta kuadratnya sama ya, bisa kita keluarkan. Jadi setengah M R kuadrat ditambah setengah I dikali dengan theta dot kuadrat. Atau setengahnya juga mau kita keluarkan boleh ya. Jadi MR kuadrat ditambah I gitu setengah theta dot kuadrat. Nah kemudian setelah itu kita tinjau energi potensial ya. Untuk silinder dia tidak punya energi potensial. Untuk pegas dia punya energi potensial ya, yaitu energi potensial pegas. Kita tuliskan energi potensial lambangnya adalah V besar. Besarnya energi potensial itu adalah setengah Kx kuadrat ya. Nah X ini besarnya adalah theta ya, theta R gitu. Karena ini kuadrat, ini dikuadratkan juga. Nah, jadi energi potensialnya adalah setengah K theta kuadrat dikali R kuadrat. Gitu. Lalu setelah ini kita masukkan ke Lagrangiannya. Jadi, Lagrangian ya, yang sudah kita pelajari adalah energi kinetik dikurangi energi potensial. Nah, energi kinetiknya sudah kita ketahui ya, mr kuadrat plus I. Jadi kita tuliskan mr kuadrat plus I. Jadi mr kuadrat plus I dikali setengah theta dot kuadrat, kemudian minus dari energi potensialnya, yaitu setengah K theta kuadrat R kuadrat. Jadi setengah K theta kuadrat R kuadrat gitu. Lalu setelah itu kita masuk ke
persamaan Lagrange-nya. Persamaan Lagrange adalah D per dt do L per do theta dot gitu min do L per do theta sama dengan 0. Nah, ini berlaku untuk gaya konservatif saja ya. Nah, di sini kita operasikan dulu do L per do theta dot ya dari Lagrangiannya. Untuk theta dot hanya ini saja ya, bagian ini saja yang mengandung theta dot. Jadi ini saja yang kita turunkan. Nah, kita tuliskan dulu konstantanya. MR kuadrat ditambah I gitu kali setengah. Lalu theta dot kuadrat turunannya adalah 2 theta dot ya. Maka persamaannya menjadi MR kuadrat ditambah I 2 kali setengah kan 1. Jadi ini theta dot. Lalu yang do L per do theta juga kita operasikan dulu. Nah, hanya ini saja yang memiliki variabel theta ya. Maka bagian ini saja yang kita turunkan. Yang koefisien kita konstanta kita tuliskan dulu setengah K R kuadrat gitu. Nah, theta kuadrat turunannya adalah 2 theta. Nah, 2 kali setengah kan 1. Jadi persamaannya min KR kuadrat theta. Lalu setelah itu kita masukkan ke persamaan Lagrange-nya. Jadi D per dt dikali ini ya. MR kuadrat plus I theta dot gitu. Kemudian min dikali min jadi plus KR kuadrat theta sama dengan 0. Nah, inilah persamaannya. Kemudian ini diturunkan lagi ya. Sekali lagi terhadap waktu. Jadi ini double dot. Jadi MR kuadrat ditambah I double dot. Kemudian ini KR kuadrat theta sama dengan 0. Nah, apabila kita sederhanakan lagi ya. Kedua ruas kita bagi dengan MR kuadrat, maka hasilnya adalah 1. Kan ini MR kuadrat dibagi MR kuadrat 1 ya. Kemudian ini I per MR kuadrat. Nah, ini theta double dot. Ini KR kuadrat dibagi MR kuadrat, hasilnya adalah K per R. Oh, K per M ya, sorry. K per M karena dibagi R kuadrat kan, R-nya habis. Jadi ini M, K per M, theta sama dengan 0. Nah, inilah persamaan geraknya. Sama ya dengan kuncinya.